Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Saya Nur Hadifah Jamaluddin sebagai pemateri pertama. Baik, yang pertama itu konsep pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan atau diklat merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai, di mana pegawai mempelajari pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, kemampuan atau ability, atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan secara umum yaitu: pertama, meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua, mengembangkan kepribadian dan wawasan pegawai. Yang ketiga, menumbuhkan sikap royal dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, meminimalisir kesalahan di dalam suatu perusahaan melalui banyaknya tenaga profesional dan terlatih. Dan kelima, memenuhi standar sumber daya manusia yang berkompeten di dalam perusahaan. Adapun manfaat dari diklat ini yaitu: yang pertama, pegawai akan semakin mahir dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, perusahaan atau instansi bisa memiliki standar pegawai yang unggul, loyal, dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, keberadaan pegawai yang unggul bisa menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Dan yang keempat, tercipta lingkungan kerja yang kondusif karena setiap pegawai sudah memahami kinerjanya dengan baik dan benar. Adapun tahapan dalam pendidikan dan pelatihan menurut GAMS 2003. Yang pertama itu penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan atau Assessing Education and Training Needs. Kemudian yang kedua, mendesain program pendidikan dan pelatihan atau Designing Education and Training Program. Kemudian yang ketiga, evaluasi efektivitas program pendidikan dan pelatihan atau Evaluating Education and Training Program Effectiveness. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis pelatihan dan pendidikan. Yang pertama ada diklat kepemimpinan, di mana diklat dengan sasaran utama untuk meningkatkan karir guna memangku suatu jabatan, fungsi atau pangkat tertentu secara bertahap dan untuk memperkaya atau meningkatkan keterampilan manajemen kepemimpinan serta kemampuan menciptakan metode-metode kerja baru. Kemudian ada diklat fungsional, adalah diklat yang ditunjukkan untuk menunjang mengembangkan keahlian atau keterampilan kerja dan dititik beratkan pada perubahan pola kerja, cara kerja, dan penggunaan metode kerja mutakhir. Kemudian yang terakhir ada diklat teknis, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai atau karyawan. Kemudian ada metode pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada metode yang bersifat memberikan informasi atau information methods. Artinya metode yang bersifat memberikan informasi kepada peserta pendidikan dan pelatihan berupa ceramah atau metode kuliah, presentasi audiovisual, atau metode belajar mandiri, misalnya studi mandiri dan pelajaran program. Kemudian yang kedua itu metode yang sifatnya memberikan pengalaman atau keterampilan, experiential methods. Artinya metode ini umumnya dipakai dalam mengajarkan keterampilan dan kemampuan yang bersifat fisik dan kognitif. Metode ini meliputi on the job training atau OJT
latihan dengan menggunakan komputer, permainan, dan simulasi yang lain, analisis kasus, memainkan peran, dan behavior modeling, dan latihan KPK-an. Kemudian ada efektivitas pendidikan dan pelatihan, di mana keberhasilan atau efektivitas suatu pusat atau badan atau lembaga atau unit pendidikan dan pelatihan dapat diukur dari kesesuaian perilaku mereka dalam organisasi dengan yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian ada contoh pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu program pelatihan. Pelatihan adalah program umum dalam mengembangkan karyawan atau tenaga kerja. Adapun bentuknya bisa berupa pelatihan yang dilakukan di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Kemudian ada yang kedua itu program pendidikan. Salah satu contoh program pelatihan karyawan lainnya ialah pendidikan khusus. Contohnya karyawan lulusan D3 diberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S1 dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Adapun universitas yang dituju biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada program magang. Program magang kerja ini dapat dilakukan di luar maupun di dalam perusahaan. Misalnya seorang karyawan di perusahaan yang bekerja sebagai administrasi magang kerja selama 1 bulan di bagian marketing untuk mempelajari bagaimana cara memasarkan produk dengan baik. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.